Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam, yaitu Bapak Dr. Andes Syihabuddin Syed MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Martusoliha. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 2, kelas B, dengan NIM 5542200038. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya menjalankan ujian tengah semester, yaitu Hukum Islam, yaitu saya membahas tentang sumber hukum Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum Islam, yaitu latar belakang. Sumber hukum Islam itu apa sih? Ya, sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan mencegah masalah dalam mencari suatu jawaban, yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Sebagai sumber paling utama dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Quran memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang harus ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan seharinya. Jadi Al-Quran ini Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad, yang isinya itu tentang hukum-hukum Islam, pedoman hidup umat Islam, dan Al-Quran ini termasuk kitab suci Al-Quran. Nah, di dalam isinya itu ia diturunkan itu seharusnya ia berbuat apa yang harus dilakukan dan menghindari apa yang harus ia hindari. Yang selanjutnya adalah sedangkan hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, di samping sebagai sumber ajaran agama Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan menaati Rasulullah, karena fungsinya sebagai penjelas bagi ungkap-ungkapan Quran, mujmal, mutlak, dan sebagainya. Jadi hadis ini tuh termasuk sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, fungsi hadis ini adalah untuk memperjelas apa yang belum dijelaskan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi intinya hadis ini yaitu sumber ajaran agama Islam yang berkaitan harus menaati Rasulullah. Nah, sunnah itu sendiri adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad. Nah, ada beberapa cara hidup yang mencakup. Yang pertama, sunnah yaitu perkataan Nabi Muhammad. Nah, sunnah yaitu perkataan Nabi Muhammad yang dinamakan al-qauliyah. Nah, yang kedua itu ada sunnah perbuatan Nabi Muhammad yaitu al-fi'l. Selanjutnya ada sunnah keadaan diam Nabi Muhammad. Apabila perbuatan sahabat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad tidak melarang dan tidak juga menyeluruh. Jadi Nabi Muhammad hanya diam. Nah, itu dinamakan takririyah, seperti itu. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, pengertian Al-Quran sendiri adalah secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja qira'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul karena ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fulan memiliki arti kesempurnaan, karena itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah adalah Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawir dan tanpa ada keraguan. Jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berisi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam. Jika kita membaca tentang ibadah kepada Allah, berarti Al-Quran itu sebagai kitab
kitab suci agama Islam. Nah, menurunkan Al-Quran sebagai sumber dasar hukum akan disampaikan kepada manusia untuk diamalkan segala perintahnya dan ditinggalkan segala larangannya. Nah, selanjutnya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam sebagai Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama hingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi pada surat itu tuh memperjelas gitu, apabila Anda memiliki perbedaan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ke Al-Quran dan hadis gitu. Jadi Al-Quran ini adalah sumber hukum yang kedudukannya sangat tinggi dan pertama gitu. Selanjutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi kandungan hukum dalam Al-Quran itu adalah, yang pertama itu adalah akidah atau keimanan. Yang selanjutnya adalah syariah atau ibadah hukum. Ini mengatur tentang tata cara baik yang berhubungan langsung dengan Allah, yaitu Allah yang disebut mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk yang disebut ibadah gairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata ibadah dinamakan ilmu fikih. Nah, yang pertama itu ada hukum ibadah. Ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengajarkan sholat, haji, zakat, puasa, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu hukum muamalah, hukum yang mengatur antara interaksi manusia dengan manusia atau sesamanya, seperti hukum tata cara jual beli dalam Islam, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, hukum politik, dan sebagainya. Jadi di dalam kandungan hukum dalam Al-Quran itu mencakup hal-hal seperti itu, yang dua hal tadi. Oke, selanjutnya hadis berbagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam. Nah, pengertian hadis itu sendiri adalah perkataan atau ucapan dari Nabi Muhammad. Nah, menurut istilah yaitu perkataan, perbuatan, ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasul, sedangkan sunnah adalah segala yang dilakukan oleh Rasul yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai ke kita sekarang ini. Yang kedua itu ada matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah. Nah, yang ketiga itu ada rawi. Rawi itu yang merupakan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut. Nah, kedudukan hadis sebagai hukum Islam, sebagai sumber hukum Islam. Nah, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran itu kedudukan sumber hukum Islam itu di bawahnya adalah hadis. Nah, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah tersebut. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia dan
apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, barang siapa menaati Rasulullah maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa berpaling darinya kami tidak mengutus untuk menjadi pemelihara mereka. Surat An-Nisa ayat 80. Jadi ketika hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka kita harus mengikuti as-sunnah ini karena dia termasuk sumber hukum yang kedua terdapat dalam surat tersebut. Nah, yang ketiga itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebagai pembawa risalah Allah, bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan atau yang kita sebut bayan ya, serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terdapat Al-Quran yang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, menerapkan maksud apa tujuan yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dan yang terakhir menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ijma ya. Ijma itu adalah sebuah kesepakatan dari para ahli setelah masa Rasulullah. Tentu saja konteks dari ijma masih seputar tentang hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan syariat. Nah, jadi si ijma ini adalah suatu kebulatan atau kebulatan pendapat dari para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi si ijma ini mendapatkan suatu hukum baru dari pendapat-pendapat para ulama besar, tetapi tidak melenceng dari atau mengambil dari perumusan dasar kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, ijma hadir sebagai ikhtiar untuk ijtihad umat Islam setelah qiyas. Dari segi definisi, ijma sendiri dapat diartikan sebagai pengatur sesuatu yang tidak teratur. Dapat pula diartikan sebagai kesepakatan pendapat dari para mujtahid dari sebagai persetujuan para ulama fikih terhadap masalah hukum tertentu yang telah disepakati bersama. Seperti sumber hukum ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma sharih dan ijma yang menyampaikan pesan atau aturan secara tegas dan jelas. Ada juga ijma sukuti, itu diam dan tidak jelas. Kebalikan dari ijma yang tadi yang menyampaikan pesan aturan secara tegas dan jelas, kalau ijma sukuti ini jika ditinjau dari kepastian hukum, ijma pun dapat digolongkan menjadi ijma hati, yaitu menjelaskan hukum, dan ijma zani untuk menghasilkan ketentuan hukum yang pasti. Nah, itu pengertian atau kurang lebih dari ijma tersebut. Selanjutnya adalah sumber hukum yang keempat, yaitu sumber hukum Islam qiyas, yaitu qiyas itu sumber hukum yang terakhir yang disepakati oleh qiyas digunakan dan diterapkan ketika suatu masalah tidak ada hukum di Al-Quran, hadis, dan ijma. Barulah menggunakan qiyas dengan cara mengambil perumpamaan antara dua peristiwa atau lebih. Dari persamaan inilah kemudian dibuat analogi dedukasi atau analogi deduction. Nah, qiyas ini bisa disebut menurut logika, qiyas ini bisa dinamakan dengan analogi, yaitu suatu pengambilan simpulan yang khusus dari dua simpulan umum sebelumnya. Jadi menetapkan suatu hukum dari suatu masalah yang baru, belum pernah disebutkan hukumnya, dengan memperhatikan masalah yang baru ini belum pernah ada, tetapi disebutkan hukum dengan memperhatikan masalah yang lama yang sudah ada hukumnya, yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dan masalah baru itu. Jadi hukum qiyas ini bisa menetapkan hukum ketika kita melihat hukum yang lama yang sudah jelas hukumnya, namun hukum yang baru ini hampir sejenis sama hukum yang lama. Nah, qiyas ini digunakan untuk menarik garis hukum baru dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh, qiyas terkait menentukan hal haram sebuah minuman.
dulu mungkin tidak ada narkotika atau apapun yang sifatnya banyak memabukkan ya. Jika dulu meminum yang memabukkan adalah khamar, sekarang khamar bentuknya mungkin sudah terformasi bentuk rasa dan dampak yang ditemukan dan namanya juga berubah. Jadi, jika kita tetap menggunakan khamar sebagai minuman yang haram, maka minuman dan obat narkotika tidak bisa diberlakukan sebagai barang haram. Itu sebabnya hukum qiyas ini hadir untuk menjelaskan dan tetap pada saat koridor yang tidak menyimpang dari 3 sumber hukum Islam yang sudah disebutkan di atas. Jadi kayak contohnya, menurut Al-Quran dan hadis, khamar ini, arak atau khamar ini hukumnya haram dan memabukkan. Oh, berarti dianalogikan kalau bahwa minuman yang memabukkan itu adalah termasuk haram. Nah, itu adalah contoh kasus dari kias. Nah, itu udah sekian materi dari saya yang saya sampaikan terkait sumber hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.